Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuni. Saya dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Pasir Pengarayan dengan NIM 2038029. Saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Romika Rahayu yang berjudul Alam Pikiran Manusia. Alam pikiran manusia. Alam pikir manusia merupakan suatu proses di mana manusia tidak akan puas dengan pemikiran yang sudah ada sehingga berkembang ke tahap ilmu. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan atau proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Ia tidak pernah lepas dari situasi di mana ia tinggal, dengan siapa ia berrelasi, dan bagaimana ia bertahan hidup. Dalam konteks inilah manusia dibentuk menjadi manusia yang berbudaya. Ia dibentuk dan dididik menurut kebiasaan setempatnya. Dalam sejarah peradaban manusia mulai dari tingkat primitif sampai modern, manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan itu berawal dari menuju suatu bentuk atau pola kebiasaan yang lebih manusiawi. Bila dahulu manusia tidak berpakaian, pada zaman ini manusia sudah menggunakan berbagai jenis pakaian. Bila dahulu manusia percaya pada kisah-kisah mitos, sekarang manusia percaya pada pikirannya. Perkembangan kebudayaan manusia dipengaruhi oleh cara pikir manusia atau alam pikiran manusia. Alam pikiran manusia itu yang membentuk suatu kebudayaan yang baru yang merupakan pergeseran dari yang lama. Perkembangan atau pergeseran memiliki dua dimensi. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas berarti perkembangan itu tidak sama sekali memutuskan yang lama, tetapi perkembangan itu didasarkan pada kebiasaan yang lama. Yang kedua, diskontinuitas. Diskontinuitas berarti yang kebiasaan yang lama diganti dengan kebiasaan yang baru. Perkembangan alam pikiran manusia. Perkembangan alam pikiran manusia merupakan suatu proses di mana manusia tidak akan puas dengan pemikiran yang sudah ada sehingga berkembang ke tahap ilmu. Penarikan secara deduktif. Penarikan secara deduktif menggunakan pola pikir yang disebut silogisme, terdiri dua buah pernyataan yang sebuah kesimpulan. Sejarah pengetahuan manusia. Manusia memiliki peran penting sekaligus tokoh utama dalam perkembangan peradaban. Cara manusia bertahan hidup menggunakan akal dan pengetahuan merupakan salah satu perwujudan yang termuat dalam sejarah. Dari situlah muncul pengetahuan-pengetahuan baru yang mempermudahkan kehidupan manusia selanjutnya. Pengetahuan baru muncul dan ada karena interaksi manusia dengan kehidupan yang dialaminya secara terus-menerus, hingga kelak membentuk sebuah peradaban. Peradaban identik dengan gagasan tentang perkembangan sosial, ilmu pengetahuan alam atau sains, dan teknologi. Segala perbuatan yang diperantarai oleh akal manusia tidak bisa dilepaskan dari peradaban. Dengan demikian, konsep peradaban bersifat mencakup semua hal, mulai dari proses pemenuhan kebutuhan sampai hidup berkelompok di lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu terbentuknya alam semesta. Ada 4 teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama, teori ledakan besar. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari suatu yang super padat dan panas, yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu hingga menjadi alam semesta seperti sekarang ini. Teori kedua yaitu teori keadaan tetap. Alam semesta ini tidak ada awal dan akhirnya. Alam semesta selalu terlihat sama seperti sekarang. Teori ini
menganggap bahwa alam semesta tidak terhingga luasnya serta usianya. Teori ketiga yaitu teori kabut. Teori kabut yang dikenal juga dengan teori nebula. Nebula ini pertama kali diusulkan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Secara umum, teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya dari sebuah bola kabut gas raksasa. Kemudian, terdapat beberapa materi yang terlepas sekitar bola gas tadi. Sementara itu, bola gas utama masih berkurang besar dan panas menjadi matahari dan materi yang terlepas menjadi padat dan dingin. Teori yang keempat yaitu teori bintang kembar. Dalam teori ini dijelaskan bahwa mula-mula ada matahari kembar yang saling mengelilingi. Kemudian salah satu matahari tersebut ditabrak oleh bintang yang sedang melintas, lalu hancur menjadi materi yang lebih kecil. Namun tetap menghindari matahari yang masih utuh. Lama-kelamaan matahari tadi menjadi sebuah planet. Teori ini dikemukakan pada tahun 1990-an oleh seorang astronom Inggris, Lee Taylor. Yang pertama yaitu litosfer. Litosfer adalah kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Ketebalan rata-rata litosfer adalah 100 km dengan susunan kerak bumi dan mantel. Yang kedua yaitu hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Pembentuk hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris hydrosphere. Hydro berarti air dan sphere berarti bulatan atau lingkup. Selanjutnya yaitu atmosfer. Atmosfer bumi adalah lapisan gas yang melingkupi bumi dari permukaan sampai jauh di luar angkasa. Ketinggian atmosfer antara ketinggian 0 km di atas 0 km permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Selanjutnya yaitu fotosfer merupakan istilah yang merujuk pada seluruh lapisan tanah dan permukaan bumi. Yang selanjutnya yaitu biosfer. Biosfer juga dikenal sebagai ekosfer adalah jumlah seluruh ekosistem di seluruh penjuru bumi. Biosfer juga dapat disebut zona kehidupan di bumi, sistem tertutup, dan sebagian besar mengatur diri sendiri. Asal mula kehidupan di bumi dan geografi kehidupan. Macam-macam teori tentang asal-usul adanya kehidupan di bumi. Yang pertama yaitu teori abiogenis. Menurut teori ini, makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau dengan kata lain, makhluk hidup ada dengan sendirinya. Yang kedua yaitu teori biogenis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, teori kosmozoik atau teori kosmozon menyatakan bahwa asal mula makhluk hidup bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Keadaan planet di luar angkasa diliputi kondisi kekeringan, suhu yang sangat dingin, serta adanya radiasi yang mematikan sehingga tidak memungkinkan kehidupan dapat bertahan. Pada akhirnya, spora kehidupan itu sampai ke bumi.
Teori ini tidak dapat diterima oleh banyak ilmuwan. Yang keempat, teori penciptaan. Teori ini berpandangan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan seperti apa adanya. Paham ini hanya dibicarakan perkembangan materi sampai terbentuknya organisme tanpa menyinggung asal-usul materi kehidupan. Penciptaan setiap jenis makhluk hidup terjadi secara terpisah. Teori ini tidak berdasarkan suatu eksperimen. Yang kelima yaitu teori evolusi biokimia. Teori ini mencoba menggali informasi asal-usul makhluk hidup dari sisi biokimia. Menurut Oparium dalam bukunya yang berjudul The Origin of Life pada tahun 1936, menyatakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi molekular kebangsaan Rusia. Yang keenam yaitu evolusi biologi. Oparin dan Harden serta teori urai menyebutkan bahwa zat organik atau asam amino yang merupakan bahan dasar penyusun makhluk hidup. Pada mulanya, tubuh makhluk hidup mengandung garam. Hal ini mendasari kesimpulan bahwa makhluk hidup berasal dari laut. Sekian, terima kasih.